Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama saya Dinda Nurazizah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, program studi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan Study Hadis. Baiklah, saya akan sharing keilmuan mengenai meraih keberkahan di tengah keterbatasan. Dalam kehidupan ini, ada dua kata yang saling berkaitan, yakni rizki dan berkah. Dua kata ini memiliki makna yang sangat dalam berkaitan dengan etika, yang banyak di antara kita malah mendefinisikannya secara sempit. Mungkin acap kali muncul di benak kita bahwa rizki yang diserap dalam bahasa Indonesia menjadi rezeki berkaitan dengan sesuatu yang kita peroleh dan bersifat kebendaan, seperti mendapat hadiah, mendapat suatu keuntungan, itu rezeki. Namun, mari kita coba telisik dan maknai kembali dalam doa hatamul Quran yang mungkin sudah sering kita dengar. Warzuqna tilawatuhu, yang artinya, dan berikanlah kami rizki untuk membacanya. Maka dalam konteks ini, membaca Al-Quran adalah rizki, atau doa yang lain seperti Robbi zidni ilma, warzuqni fahman, yang artinya, ya Robbi, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki berupa kepahaman. Dalam konteks ini, mendapat pemahaman adalah bagian dari rizki juga. Oleh karena itu, mari kita bersepakat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang ia pernah mendefinisikan barokah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah sebagai ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Maka jelas, konsep rizki dan berkah ini tidak bergantung kepada sesuatu yang bersifat kenikmatan dan kebendaan semata. Lebih dari itu, tolak ukur rizki dan berkah ialah kebaikan. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan uang yang berlimpah belum tentu menjadi berkah jika tiada kebaikan yang datang daripadanya. Dalam konteks perbincangan ini, kita hendak membahas keberkahan dalam hal waktu. Jelas dalam sebuah hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi bahwa salah satu pertanda keimanan ialah mampu menjauhkan diri sendiri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka waktu yang berkah ialah waktu yang diisi dengan kebaikan. Hari ini kita menjadikan keterbatasan ruang akibat corona menjadi sebuah dalih ketidakproduktifan atau kemalasan yang mencuat dalam diri kita. Padahal para ulama terdahulu tidak mengajarkan demikian. Said Qutb dan Buya Hamka, dua tokoh yang berbeda zaman dan negara, namun keduanya memiliki sedikit kesamaan. Ketika mereka di penjara, malah mereka menjadikan momentum hal tersebut untuk menyelesaikan kitab tafsir Al-Quran. Said Qutb melahirkan kitab Fi Zilal Al-Quran, sementara Buya Hamka melahirkan kitab tafsir Al-Azhar. Ibnu Al-Qayyim Al-Zawiziyah bertanya kepada gurunya, Ibnu Taimiyah, ketika sang guru mendekam di balik jeruji, "Apa yang engkau butuhkan, wahai guru?" Kemudian sang guru menjawab, "Berikan aku arang, agar aku menulis di dinding penjara, karena para sipir telah menyita kertas dan penyaku." Maka keterbatasan ruang tidak menjadi alasan untuk berbuat kebaikan. Semuanya tergantung kepada hati. Oleh karena itu, keberkahan ialah soal rasa. Semakin banyak bumbu kebaikan di dalamnya, maka semakin lezat keberkahan itu. Sebagai konklusi, saya ingin mengaitkan dengan masa pandemi ini. Kita mengerti dan paham dengan keadaan yang sulit yang kita hadapi ini. Untuk itu, mari kita berkontribusi dalam perbaikan, yakni dengan menghiasi
negeri dengan berbagai kebaikan, sehingga keberkahan itu sampai kepada negeri ini. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya? Yakni dengan iman dan takwa, bahwa dalam surah Al-A'raf ayat 96, dua prasyarat tersebut yang dapat mengundang keberkahan kepada suatu negeri meliputi keberkahan dari langit dan bumi. Jadi, hiasilah waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam memperbaiki negeri ini. Dan yang paling utama, meniatkan keberkahan dari Allah itu hadir. Cukup sekian sharing keilmuan pada episode Dinda Channel kali ini. Tetap semangat walau di rumah aja. Nun wal kolami wa mayasturun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.